Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan materi penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Nah, jadi materinya masih bentuk aljabar seperti materi-materi yang kemarin ya. Namun submaterinya sekarang yaitu penyederhanaan pecahan bentuk aljabar. Jadi kita akan belajar menyederhanakan pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, silahkan lihat bentuk pecahan berikut. Nah, kita lihat sama-sama ya. Bentuk pecahan ini merupakan bentuk pecahan yang berbentuk aljabar. Nah, kemudian di sini ada tanda panah. Di sini juga merupakan pecahan dalam bentuk aljabar. Nah, perbedaannya yaitu di sini pecahannya kita bisa lihat bersama bahwa nilainya lebih besar daripada pecahan bentuk aljabar yang ini. Jadi ini adalah pecahan bentuk aljabarnya, kemudian dapat disederhanakan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada tabel bentuk aljabar, kemudian bentuk sederhananya. Jadi ini pecahan bentuk aljabar, ini pecahan aljabar dalam bentuk sederhananya. Nah, kita lihat di sini nilainya lebih besar ya. Kemudian kita lihat pecahan dalam bentuk sederhananya nilainya lebih kecil. Jadi nilai yang lebih besar ini disederhanakan menjadi nilai yang lebih kecil, namun nilainya tetap sama. Nah, dalam menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kita biasanya menjumpai tanda operasi di dalamnya. Nah, untuk yang pertama, kita bahas dulu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu bentuk operasi penjumlahan dan bentuk operasi pengurangan. Nah, untuk yang pertama, untuk operasi penjumlahan di sini ada pecahan, misalnya A per B ditambah C per D itu sama dengan A kali D ditambah B kali C dibagi B kali D. Nah, jadi kita lihat pecahannya dulu, kemudian masing-masing pembilang dikali dengan penyebut. Jadi dikalinya itu dikali silang seperti ini, A kali D. Kemudian kita lihat tanda operasinya. Kemudian yang pembilang dan penyebut yang ini dikali menjadi B kali C. Kemudian per penyebutnya dikalikan menjadi B kali D. Nah, selanjutnya untuk bentuk pengurangan, nah sama seperti yang tadi, masing-masing pembilang dan penyebutnya dikali silang seperti ini, A kali D. Nah, kita perhatikan tanda operasinya yaitu operasi kurang, kemudian B kali C. Nah, kemudian per penyebutnya yaitu B kali D. Nah, di sini yang harus diperhatikan, B dan D-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk operasi kedua yaitu operasi perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu bentuk perkalian dan bentuk pembagian. Nah, untuk bentuk perkalian di sini ada pecahan, kita misalkan A per B dikali C per D. Jadi untuk perkalian bentuk pecahan itu adalah pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Nah, sekarang untuk pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, jika bentuk pecahannya kita misalkan A per B dibagi C per D, nah sama dengan untuk bentuk pecahan yang pertama
yaitu A per B kita tetap tulis dengan A per B. Kemudian untuk tanda operasi pembagian kita ganti dengan tanda operasi perkalian. Kemudian pembilang dan penyebutnya ditukar tempatkan. Jadi jika di sini C per D, maka di sini menjadi D per C. Nah, kemudian setelah ditukar tempatkan, barulah pecahan yang ini dikalikan dengan pecahan yang ini. Jadi pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Nah, sama seperti operasi penjumlahan dan pengurangan, kita juga harus memperhatikan B-nya itu tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, dan C-nya tidak sama juga dengan. Nah, sekarang perhatikan tabel ini. Di sini ada bentuk aljabar dioperasikan dengan bentuk aljabar. Nah, kemudian ada bentuk sederhananya. Nah, kita lihat sama-sama di sini untuk nilai dari bentuk aljabar dioperasikan dengan bentuk aljabar, nilainya lebih besar dan tentunya lebih banyak. Nah, kita lihat lagi yang di sini di bentuk sederhananya, kita lihat nilainya lebih kecil dan tentunya lebih sedikit. Jadi jika bentuk aljabar itu disederhanakan, maka nilainya akan menjadi lebih kecil dan lebih sedikit. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh sederhanakan bentuk aljabar berikut. Bentuk aljabarnya yaitu 10 per 3x ditambah 8 per 3x. Jadi bentuk aljabar ini merupakan bentuk pecahan aljabar yang dioperasikan dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk operasi penjumlahan kita ketahui bahwa jika penyebutnya sama, maka pembilangnya dijumlahkan, kemudian dibagi dengan penyebutnya. Nah, setelah itu kita sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan 3 sehingga diperoleh 6 per x. Jadi bentuk sederhana dari 10 per 3x ditambah 8 per 3x yaitu 6 per x. Nah, selanjutnya contoh kedua. Nah, di sini sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, bentuk aljabarnya yaitu pecahan dalam bentuk aljabar yang dioperasikan dengan operasi penjumlahan. Namun kita lihat bahwa penyebutnya tidak sama. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, tadi telah dijelaskan bahwa jika penyebutnya tidak sama, maka masing-masing pembilang dan penyebut dikali silang, kemudian dibagi dengan hasil kali dari penyebutnya. Nah, kita lihat sendiri di sini ada 2 yang merupakan pembilang, kemudian dikalikan dengan A tambah 2 yang merupakan penyebut. Kemudian kita lihat tanda operasinya yaitu operasi penjumlahan. Nah, di sini ada 4 sebagai pembilang dikalikan dengan A kurang 1 sebagai penyebut. Kemudian dibagi dengan perkalian dari masing-masing penyebutnya yaitu A kurang 1 dikali A tambah 2. Nah, selanjutnya kita operasikan menjadi lebih sederhana. Seperti yang telah dipelajari sebelumnya pada penjabaran bentuk aljabar. Nah, ini kita kali masuk diperoleh 2A ditambah 4. Kemudian ini dikali masuk juga diperoleh 4A dikurang 4 per
A kurang 1 dikali A tambah 2. Nah, ini masih bisa disederhanakan. Kita operasikan dan kemudian kita jadikan lebih sederhana lagi. Nah, kita lihat di sini ada suku yang sama. Suku yang sama dijumlahkan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi di sini diperoleh 6A, kemudian ada 4 dikurang 4 itu sama dengan 0. Dibagi dengan A dikurang 1 dikali A tambah 2. Nah, kira-kira ini sudah dalam bentuk sederhana atau belum? Nah, kita lihat sama-sama. Nah, sudah tidak ada yang bisa disederhanakan. Jadi ini sudah dalam bentuk sederhana. Jadi bentuk sederhana dari 2 per A kurang 1 ditambah 4 per A tambah 2 itu adalah 6A per A kurang 1 dikali A tambah 2. Nah, sekarang contoh ketiga, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada bentuk aljabar dalam bentuk pecahan aljabar yang dioperasikan dengan operasi pengurangan. Nah, kita lihat. Nah, karena di sini penyebutnya tidak sama seperti penjumlahan yang tadi, kita kalikan masing-masing pembilang dikali penyebut dengan dikali silang, kemudian dibagi dengan mengalihkan pembilang dan penyebut. Nah, selanjutnya kita contoh ketiga, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada bentuk aljabar dalam bentuk pecahan dengan operasi pengurangan. Nah, kita lihat soalnya di sini penyebutnya tidak sama ya. Jadi sama seperti penjumlahan, kita kalikan masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan dikali silang. Nah, kemudian kita perhatikan tanda operasinya, kemudian dibagi dengan hasil perkalian masing-masing penyebutnya. Jadi di sini ada 4A sebagai pembilang dikali ada 2X sebagai penyebut. Kemudian kita perhatikan operasinya, yaitu operasi pengurangan. Nah, dikurang ini ada 4 sebagai pembilang, kemudian 3X sebagai penyebut. Jadi diperoleh 4A dikali 2X dikurang 4 dikali 3X. Kemudian dibagi dengan hasil kali dari masing-masing penyebutnya. Jadi 3X dikali dengan 2X. Nah, kemudian kita operasikan lagi. Kita operasikan masing-masing dulu. Yang ini kita operasikan 4A dikali 2X sama dengan 8AX, kemudian dikurang 4 dikali 3X sama dengan 12X. Kemudian penyebutnya juga kita kalikan, 3X dikali 2X itu sama dengan 6X kuadrat. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, kita sederhanakan masing-masing ya. Jadi di sini masing-masing kita bagi dengan 2X. Nah, kita bagi dengan 2X ya. Jadi 8AX dibagi 2X kita peroleh 4A. Kemudian dikurang 12X dibagi 2X diperoleh 6. Kemudian per 6X kuadrat dibagi 2X diperoleh 3X. Nah, kira-kira jika seperti ini apakah sudah dalam bentuk sederhana? Nah, kita lihat sendiri ya, sudah tidak ada yang bisa disederhanakan. Jadi bentuk 4A kurang 6 per 3X adalah bentuk sederhana dari 4A per 3X dikurang 4 per 2X.
Nah, selanjutnya untuk contoh keempat, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada bentuk aljabar dalam bentuk pecahan yang dioperasikan dengan operasi perkalian. Nah, ingat, untuk operasi perkalian pecahan bentuk aljabar yaitu pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi di sini 2A per 3X dikali 2X kurang 6 per 12A itu sama dengan kita kalikan pembilang dikali pembilang menjadi 2A dikali 2X kurang 6 per penyebut dikali penyebut menjadi 3X dikali 12A. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, diperoleh ini. Nah, jadi kita kali masuk 2A dikali 2X itu sama dengan 4AX. Kita kali masuk lagi 2A dikali minus 6 itu sama dengan minus 12A. Kemudian kita kalikan juga penyebutnya, 3X dikali 12A itu sama dengan 36AX. Nah, kemudian kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya yaitu dengan membagi masing-masing dengan bilangan 4A. Jadi masing-masing kita bagi 4A supaya bentuknya bisa sederhana. Nah, 4 kan bisa dibagi di sini. Untuk suku yang ini ada variabel A, kemudian ada angka 4 yang bisa dibagi dengan 4A. Di sini juga ada 12A bisa dibagi dengan 4A, dan di sini ada 36A bisa dibagi dengan 4A. Jadi masing-masing kita bagi dengan 4A. Jadi 4A dibagi dengan 4A kita peroleh X, kemudian 12A dibagi dengan 4A sama dengan 3, kemudian per 36AX dibagi dengan 4A sama dengan 9. Nah, dari sini apakah masih bisa disederhanakan? Nah, kita lihat sendiri bentuk ini sudah tidak bisa disederhanakan. Jadi bentuk ini merupakan bentuk sederhana dari 2A per 3X dikali 2X kurang 6 per 12A. Nah, selanjutnya contoh 5, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Nah, di sini ada pecahan dalam bentuk aljabar dengan operasi pembagian. Nah, untuk operasi pembagian sebelumnya sudah dijelaskan jika ada pecahan dalam bentuk operasi pembagian. Jadi pecahan yang pertama kita tulis dulu, kemudian tanda operasi pembagiannya kita ganti dengan perkalian. Kemudian untuk pecahan yang kedua, suku keduanya kita tukar pembilang dengan penyebutnya. Jadi diperoleh XY per Z dikali YZ per X. Nah, kemudian kita operasikan, kita kalikan. XY dikali YZ diperoleh XY kuadrat Z per, nah kita kalikan juga penyebutnya, Z kali X sama dengan XZ. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, kita bagi masing-masing dengan bilangan yang sama. Jadi X dibagi X dengan suku yang sama, X dibagi X, kemudian Y kuadrat, karena untuk di bagian penyebut tidak ada Y nya maka kita bagi dengan 1, kemudian Z per Z. Nah, diperoleh X per X sama dengan 1, Y kuadrat per 1 sama dengan Y kuadrat, Z per Z sama dengan 1. Nah, kita operasikan lagi bentuk ini menjadi lebih sederhana. 1 dikali Y kuadrat dikali 1 itu sama dengan Y kuadrat. Jadi bentuk sederhana dari XY per Z dibagi X per YZ itu sama dengan Y kuadrat. Nah,
Jadi untuk materi penyederhanaan pecahan dalam bentuk aljabar, sudah kita bahas bersama ya. Terima kasih untuk telah mengikuti materi hari ini.